Bos Manchester United lebih ikhlas Arsenal juara Liga Inggris. Saat ini Liga Inggris 2023-2024 tinggal menyisakan 10 laga terakhir sebelum tutup musim ini. Makin seru lagi karena klub tiga teratas yakni Arsenal, Liverpool dan Manchester City memiliki raihan poin yang tidak jauh. Dari situasi tersebut, ketiga tim itulah yang diprediksi akan menjadi juara Liga Inggris musim ini. Menanggapi situasi tersebut, bos baru Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, mengatakan lebih senang jika Arsenal yang jadi juara Liga Inggris musim ini. Sementara itu, Gilberto Silva yang menjadi bagian dari skuad Invisible Arsenal juga meyakini bahwa Mikel Arteta kini memiliki skuad yang tangguh, yang ambisius. Sehubungan dengan itulah, sosok asal Brasil tersebut juga percaya bahwa peluang Arsenal juara Liga Inggris musim ini merupakan hal yang realistis. Meskipun memang jalannya juga tidak akan mudah. Saat ini Arsenal memiliki skuad yang amat bagus dan ada ambisi untuk juara. Ketika aku mengobrol dengan Edu, hal itu terlihat jelas sekali. Jadi sekarang mereka butuh usaha keras karena tidak akan mudah finish di atas Liverpool dan Manchester City. Tutur Gilberto Silva. Kejutan Arsenal untuk Manchester City datang setelah jeda internasional. Musim lalu The Gunners semakin lemah seiring berjalannya musim. Kali ini ceritanya mungkin akan berbeda. Jeda internasional terakhir musim ini telah tiba dan Arsenal akan memasukinya sebagai pemimpin liga dengan perjalanan ke Stadion Etihad di depan mata. Skuad Mikel Arteta pun mendapatkan keuntungan karena istirahat The Gunners diperpanjang dengan tidak adanya pertandingan Piala FA atau Liga Premier akhir pekan ini. Hal ini pun memungkinkan banyak pemain untuk kembali bugar dan pulih dari cedera, sehingga memberi Mikel Arteta lebih banyak pilihan dalam skuadnya. Setidaknya, Arteta telah menyambut kembalinya Fabio Vieira, Thomas Partey, Gabriel Jesus, dan Takehiro Tomiyasu ke dalam skuad. Namun memang, hanya sedikit menit bermain yang didapat oleh kuartet tersebut. Selain itu, pada akhir bulan ini Arteta juga bisa mendapatkan Jurriën Timber kembali. Dia dan pemain lainnya yang kembali memberi Arteta pilihan yang dapat memengaruhi susunan pemain awal yang sudah mapan. Ditambah lagi Kai Havertz sedang dalam performa terbaiknya untuk Arsenal. Jika menyadur dari football London, jika performanya menurun, Gabriel Jesus pun siap dan menunggu untuk merebut kembali tempat itu karena memang Arteta adalah penggemar berat pemain Brasil tersebut. Sementara jika Timber yang disebutkan di atas benar-benar kembali, peran bek kanan terbalik yang baru dikuasai Ben White tampaknya sempurna untuk pemain Belanda tersebut. Dengan ketersediaan pemain-pemainnya, bisa dibilang bangku cadangan Arsenal saat menghadapi Manchester City nanti akan sangat bervariasi. Dan Mikel Arteta akan bisa memainkan skenario siang dan malam. Deretan pemain Arsenal berpotensi absen saat hadapi Manchester City. The Gunners saat ini berada di puncak klasemen Premier League. Namun sang juara bertahan hanya tertinggal 1 poin dari peringkat ketiga. Tidak banyak yang memisahkan kedua tim, jadi sedikit saja ketidaknyamanan atau cedera akan sangat menentukan. Setelah kabar bahagia kembalinya beberapa pemain yang sebelumnya mengalami cedera, namun di pihak Arsenal juga mendapatkan kehilangan 4 pemain untuk pertandingan akhir bulan ini. Yang pertama adalah Gabriel Magalhaes, yang dicoret dari skuad terbaru Brasil. Sebenarnya bek berusia 26 tahun itu mendapatkan panggilan dari Dorival Junior, namun setelah mengalami cedera, ia digantikan oleh Gelson Breber dari Juventus. Selain itu, seperti yang telah diwartakan sebelumnya, Thomas Partey juga diragukan dapat tampil saat menghadapi Manchester City. Gelandang berusia 30 tahun ini juga tidak akan bergabung dengan skuad Ghana untuk jeda internasional mendatang. Sebuah pernyataan resmi dari Asosiasi Sepak Bola Ghana atau GFA menyatakan bahwa Partey meminta untuk tidak ikut serta dalam pertandingan untuk memulihkan kebugarannya setelah mengalami cedera baru-baru ini. Namun masalah ini pun sedikit lebih kompleks. Selanjutnya, Gabriel Martinelli juga bisa absen pada laga di Etihad Stadium, di mana sebelumnya pemain sayap berusia 22 tahun ini tidak terlibat dalam pertandingan melawan Brentford atau Porto. Menurut jurnalis Football.London, Tom Canton, Martinelli menggunakan kruk saat ia berjalan melewati Mixon setelah pertandingan melawan The Beast, sebelum akhirnya absen di leg kedua pada babak 16 besar Liga Champions. Kemudian satu lagi pemain yang dipastikan akan absen saat menghadapi Manchester City adalah Jurriën Timber karena cedera ACL. Pemain asal Belanda itu memang baru-baru ini telah kembali berlatih untuk melanjutkan pemulihannya. Namun ia tidak akan siap untuk menghadapi sang juara bertahan.
Arsenal sebut Erling Haaland aktif. Penyerang Manchester City Erling Haaland dikabarkan mengalami cedera saat jeda internasional. Berita ini diperkuat setelah beredar viral video detik-detik Erling Haaland berjalan pincang saat sesi latihan bersama timnas Norwegia. Dalam video itu tampak Erling Haaland mengenakan baju latihan panjang warna gelap dengan rompi hijau. Ia terlihat seperti kesakitan dan sempat membungkuk. Di sisi lain, menurut beberapa keterangan, cedera yang dialami sang bintang tidak terlalu buruk, namun ia tidak bisa melanjutkan latihan. Padahal Norwegia harus menghadapi laga persahabatan melawan Czech Republic dan Slovakia di akhir bulan ini. Pelatih Manchester City Pep Guardiola pun mengaku menyerahkan keputusan kepada timnas Norwegia. Sementara itu, sejumlah fans rival Manchester City termasuk fans Arsenal langsung menuduh Erling Haaland hanya akting saja, yakni agar bisa bebas dari tanggung jawab negara. Mengingat pada 31 Maret 2024 nanti akan ada laga besar Manchester City versus Arsenal. Duel segitiga klub kelas berat Premier League rebutan Joshua Kimmich. Tiga klub kelas berat Premier League yaitu Liverpool, Arsenal, dan Manchester City disebut saling berebut untuk mendatangkan Joshua Kimmich dari Bayern Munchen. Kans ketiganya mendatangkan sang pemain disebut cukup besar. Pasalnya pemain berusia 29 tahun ini dilaporkan siap mencari tantangan baru di luar Bayern Munchen. Laporan itu juga mengatakan Bayern siap berpisah dengan Kimmich jika kesepakatan kontrak tak tercapai. Raksasa Bavaria itu siap melego sang pemain serba bisa dengan harga yang tepat. Kimmich sendiri sudah membela Bayern Munchen sejak tahun 2015 silam. Selama 9 tahun terakhir, ia sudah membantu klub Bundesliga itu meraih banyak gelar juara. Musim ini saja ia masih menjadi pemain penting di skuad asuhan Thomas Tuchel. Di sisi lain, saat ini Kimmich masih terikat kontrak di Bayern Munchen sampai tahun 2025. Namun belum ada kepastian apakah ia akan bersedia memperpanjang kontraknya atau tidak. Kimmich sendiri langsung dilirik oleh sejumlah klub top Premier League, di antaranya adalah Liverpool, Arsenal, dan Manchester City. Conor Cody bela Ben White. Sebuah orang terkejut ketika Gareth Southgate mengumumkan skuadnya untuk pertandingan pemanasan Inggris Euro 2024 melawan Brasil dan Belgia pekan lalu. Karena White, salah satu bek yang menonjol di Liga Premier musim ini, tidak termasuk dalam daftar 25 pemain tersebut. Apalagi White belum tampil di level internasional sejak meninggalkan kamp pelatihan The Three Lions pada awal Piala Dunia 2022 di Qatar kemarin. Yakni ketika laporan perselisihan sengit dengan asisten Southgate Steve Holland menjadi berita utama. Hal ini sampai membuat Harry Redknapp tidak begitu memahami ketika menyangkut penolakan White terhadap Inggris. Mengecam keputusan ini sebagai sesuatu yang menjijikan dan meminta Southgate untuk menutup pintu terhadap kemungkinan kembalinya pemain Arsenal itu dengan kata-kata kasar yang meledak-ledak. Mengenai hal ini, Conor Cody membela Ben White, menegaskan bahwa dia adalah karakter yang hebat dan bek Arsenal itu menerima kritik keras karena menolak kesempatan mewakili Inggris. Ketika saya berada di skuad Inggris dan dia berada di sana, dia adalah karakter yang hebat yang ada di sana. Dia adalah pemuda yang hebat, yang pertama dan terpenting. Bagaimana dia berlatih, bagaimana dia menjalankan bisnisnya, dia adalah yang terbaik. Apa yang dilakukan saat ini dengan Bukayo Saka di sisi kanan Arsenal menurut saya luar biasa. Dia pantas bermain untuk negaranya, kata Conor Cody. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!